Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, merupakan suatu kebahagiaan buat keluarga kami, mewakili dari paroki kami, yaitu Santa Maria yang dikandung tanpa noda, Katedral Medan, untuk mengikuti lomba mengulas bacaan kitab suci. Baiklah, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan keluarga kami. Nama saya Daniel Hutajulu, saya berusia 41 tahun, berasal dari paroki Santa Maria yang dikandung tanpa noda, Katedral Medan, dan dari lingkungan Santa Elizabeth, Brayan Darat. Di gereja, saya bertugas sebagai dirijen umat, dan di lingkungan, saya bertugas sebagai pembantu seksi liturgi. Istri saya, Nova Kristina Borusirait. Halo, salam damai. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 2 orang anak. Ini yang pertama, namanya Bernadette Hutajulu. Halo, salam damai. Ya, Bernadette sekarang duduk di kelas 4 SD Setia Budi. Dan anak kami yang kedua, David Hutajulu. Halo, salam damai. Ya, sekarang duduk di kelas berapa, Bang? 3 SD. Kelas 3 SD. Baiklah, Bapak Ibu, itu sedikit perkenalan tentang keluarga kami. Tema yang kami bawakan pada saat ini adalah peran orang tua dalam panggilan anak dengan subtema pertobatan mendasari panggilan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, bacaan kitab suci pada kesempatan ini diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11. Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 11 tentang penjala ikan menjadi penjala manusia. Di mana dikisahkan dalam perikop kitab suci ini, Bapak Ibu, Yesus memanggil atau memilih 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan juga Yohanes, anak-anak Zebedeus. Di mana dikisahkan dalam perikop ini, Yesus menaiki perahu Simon Petrus, lalu meminta untuk menghela sedikit ke tengah perahu tersebut. Dan Yesus pun mengajar dari perahu tersebut, mengajar orang banyak tentunya. Nah, setelah selesai mengajar, Yesus meminta Simon Petrus untuk kembali menghela perahunya ke tempat yang lebih dalam. Ayo bertolak ke tempat yang lebih dalam untuk menjala ikan. Apa reaksi Simon Petrus? Reaksi Petrus adalah, "Guru, sudah 1 harian atau sudah 1 malaman kami menjala, menangkap ikan, namun tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena guru yang memintanya, baiklah, kami akan lakukan." Dan apa yang terjadi, Bapak Ibu? Dikisahkan bahwa setelah mereka menebarkan jala, mereka mendapatkan banyak sekali ikan. Sampai-sampai jala mereka hampir koyak, Bapak Ibu. Lalu mereka memberi syarat kepada teman-teman untuk membantu mereka. Lalu teman-teman mereka datang dan membantu mereka memindahkan ikan-ikan dari jala ke perahu hingga perahu-perahu mereka hampir tenggelam. Begitu takjubnya Simon Petrus kepada Yesus, kepada mujizat yang luar biasa itu, sehingga dia tersungkur di depan Yesus dan mengatakan, "Tuhan, pergilah dari saya, karena saya orang berdosa," gitu ya. Namun reaksi Tuhan Yesus adalah, dia tidak pergi. Yesus tidak pergi, malah mengatakan, "Jangan takut, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Reaksi Petrus dan juga teman-temannya ya, ada Yohanes dan juga Yakobus, anak-anak Zebedeus, mereka meninggalkan perahunya, perlengkapannya, jala-jalanya, dan mengikuti Yesus. Semenjak itu mereka menjadi murid-murid Yesus. Mereka naik level, Bapak Ibu. Mereka naik grade dari penjala ikan menjadi penjala manusia, notabene adalah murid-murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, apa pesan Injil tersebut untuk kehidupan kita pada zaman sekarang ini, pada era sekarang ini? Era 4.0 orang-orang bilang ya, atau 5.0 menjelang 5.0 malah sekarang di beberapa negara sudah sangat maju dan sudah sangat modern. Nah, saya mengutip ada 2 pesan Injil untuk kita yang hidup di zaman sekarang ini, Bapak Ibu, seturut dengan perikop
kitab suci yang baru saja kita dengarkan. Pesan yang pertama, Bapak Ibu, bahwa Tuhan Yesus ternyata tidak memandang pekerjaan kita, tidak memandang jabatan kita, Bapak Ibu, tidak memandang apa profesi-profesi kita, profesi saya, profesi Bapak Ibu. Tidak seperti itu di mata Tuhan. Tapi Tuhan tetap melakukan panggilan yang sama, suara yang sama. Ikut aku, dan kalian akan kujadikan penjala manusia, Bapak Ibu. Jadi dengan pemahaman seperti ini, kita seharusnya tidak boleh minder ya, untuk datang ke gereja, bahkan untuk mengambil pelayan-pelayan di gereja sesuai dengan kemampuan kita. Mungkin kita adalah pedagang kaki lima mungkin, atau penarik ojek online, atau guru, atau dokter, atau seperti saya, karyawan swasta gitu ya. Siapa saja, tidak peduli apa pekerjaan kita Bapak Ibu, panggilan itu tetap sama kepada kita, pribadi lepas pribadi. Ikut Tuhan Yesus, ikut ambil bagian dalam karya keselamatan menjala manusia. Ya, dalam hal ini mungkin kita bisa ikut aktif dalam pelayanan di gereja. Yang memiliki bakat menjadi song leader, mungkin bisa menjadi dirijen umat. Yang mempunyai bakat sebagai multimedia, bisa menjadi tim kreatif di gereja, pemazmur, kolektan, atau memiliki suara bagus bisa membaca menjadi lektor. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Dan jangan pernah minder atau jangan pernah malu dengan profesi atau kenyataan hidup, karena di depan Tuhan, di hadapan Tuhan, panggilan itu sama Bapak Ibu, untuk siapa saja. Ikutlah Tuhan, berpartisipasilah dalam karya keselamatan Kristus. Itu pesan yang pertama. Lalu pesan yang kedua Bapak Ibu yang bisa saya ambil atau bisa saya ulas seturut dengan bacaan ini adalah bahwa Tuhan juga tidak melihat siapa kita di masa lalu. Perbuatan apa yang sudah kita lakukan di masa lalu, dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita, kelemahan-kelemahan kita. Tidak, Tuhan tidak lihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah, jangan takut, mari ikut aku. Yang Tuhan lihat adalah, bagaimana kita di masa depannya. Seperti layaknya Simon Petrus dan juga teman-temannya, mereka meninggalkan apa yang di belakangnya dan mengikuti Tuhan Yesus, menjadi murid Tuhan Yesus untuk ke depannya. Maka pesannya adalah Bapak Ibu, layaklah kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan manusia-manusia lama kita, dan mengikuti Tuhan Yesus untuk ke depannya. Itulah pesan kedua Bapak Ibu yang bisa kita ulas lewat perikop ini. Lalu apa kaitannya dengan peran orang tua dalam panggilan anak, ya? Peran orang tua dalam panggilan anak. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, lewat bacaan atau perikop kitab suci pada kesempatan ini, juga kita sebagai orang tua diingatkan ini ya, bukan hanya kita ternyata yang dipanggil. Ya benar, kita semua dipanggil ya, sebagai orang tua kita dipanggil untuk aktif menyuarakan kebenaran Kristus, menjala manusia lewat keberadaan kita, lewat posisi kita. Namun tidak berhenti sampai di situ. Ternyata sebagai orang tua, tanggung jawab kita lebih besar lagi Bapak Ibu. Kita juga harus bisa menyuarakan panggilan yang sama kepada anak-anak kita. Ya, memperkenalkan sejak dini bahwa anak-anak kecil atau anak-anak kita juga dipanggil Tuhan untuk aktif, untuk bisa mengikuti Kristus, mengenal Kristus dari usia-usia dini. Itulah tanggung jawab moral kita sebagai orang tua, Bapak Ibu. Jadi tidak hanya memberikan pendidikan akademis di sekolah, skill di sekolah, atau kemampuan-kemampuan akademisnya, namun juga tanggung jawab orang tua adalah bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada anak-anak kita, sehingga mereka peka terhadap panggilan Kristus. Diharapkan ketika mereka peka terhadap panggilan Kristus, suatu saat apabila mereka terpanggil lebih fokus lagi atau lebih utuh lagi menjadi pelayan, dalam hal ini mungkin menjadi imam, biarawan, biarawati, tentunya mereka sudah lebih bijaksana atau lebih terpanggil untuk menjawabnya Bapak Ibu.
Nah, bagaimana peranan kita sebagai orang tua untuk menumbuh kembangkan semangat panggilan itu kepada anak-anak kita dari sejak dini? Seperti yang sudah saya sampaikan di perkenalan, bahwa saya memiliki dua anak-anak yang masih kecil ya. Anak pertama saya berusia 9 tahun, dan anak saya yang kedua berusia 8 tahun. Bagaimana tanggung jawab saya dan istri saya memperkenalkan panggilan Kristus kepada mereka? Ya, contoh simpelnya atau contoh kecil yang bisa kami lakukan, Bapak Ibu, adalah mengajari mereka atau mendorong mereka untuk datang ke sekami gitu ya, sekolah minggu, setiap minggu. Dulu sebelum pandemi, kita selalu aktif tuh menemani mereka sekami, kegiatan sekolah minggu. Juga mendorong mereka untuk membaca kitab suci di rumah. Kita ada waktunya untuk membaca kitab suci di rumah bersama-sama, atau juga berdoa bersama gitu ya. Itu selalu satu rangkaian, membaca kitab suci dan juga berdoa. Saya juga tidak tahu pasti apakah mereka memahami perikop yang kita bacakan itu. Tapi setidak-tidaknya kita harus percaya bahwa Roh Kudus akan menuntun mereka untuk memahami itu, Bapak Ibu. Perkenalkanlah sedari sekarang bagaimana bisa membuka kitab suci, membaca ayat demi ayat. Lalu juga mungkin bagi orang tua yang sudah memiliki anak yang sudah beranjak besar atau dewasa, bisa mendorong mereka untuk kegiatan OMK mungkin, atau kegiatan misdinar. Banyak sekali hal-hal yang bisa kita lakukan. Atau mungkin seperti beberapa teman-teman yang senior yang pernah saya jumpai, mereka juga melakukan kunjungan ke biarawan-biarawati, mengunjungi imam-imam, suster-suster gitu ya. Karena apa? Mungkin membina komunikasi dengan para imam, biarawan-biarawati dengan anak-anak mereka, bisa lebih mengeratkan hubungan dan mengeratkan panggilan itu juga kepada anak-anak untuk suatu saat bisa tertarik mengikuti jejak-jejak imam, biarawan, biarawati. Ini berani saya katakan seperti ini karena memang beberapa imam atau biarawan, biarawati atau suster-suster yang memberikan kesaksian gitu ya, mereka juga memantapkan panggilan mereka menjadi biarawan, biarawati karena bergaul atau melihat cara hidup biarawan, biarawati terdahulu gitu ya, diperkenalkan orang tua mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita adalah orang yang sudah merdeka, orang-orang tua yang sudah ditebus gitu ya, dan sudah memiliki panggilan itu untuk menjadi penjala manusia. Maka kita hanya bukan menjala manusia, sesama manusia, namun juga tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana juga meneruskan panggilan itu kepada putra-putri kita, kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian, panggilan dan tugas itu menjadi lengkap, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, di akhir ulasan ini, saya ingin menyampaikan bahwa tugas kita adalah meneruskan panggilan itu kepada anak-anak kita. Tidak peduli siapa kita, tidak peduli dosa kita di masa lalu karena kita sudah ditebus, tidak peduli apa pekerjaan kita, karena panggilan Yesus sama dan tetap untuk semua orang. Lakukan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, dan biarlah Tuhan Yesus yang menyelesaikan panggilan itu kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, itulah mungkin ulasan yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, semoga semua kita dikuatkan untuk membina keluarga, di mana dalam keluarga kita adalah keluarga yang menekankan panggilan kepada anak-anak kita. Terima kasih dan salam damai.